Halo semua, sekarang kita akan melanjutkan ke transaksi. Untuk minggu lalu kita udah ngelakuin setup yang ada di perusahaan dagang itu ada 20 step. Nah, sebelum kita masuk ke transaksinya, ngerjain transaksinya, ada dua hal yang perlu kalian ingat sebelum ngelakuin transaksi itu. Yang pertama itu adalah ngelakuin aktivitas period end, terus yang kedua itu kita harus memindahkan saldo akun opening balance equity ke akun laba ditahan atau return earnings. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan aktivitas period end? Seperti yang sudah disampaikan di kelas, kalau aktivitas period end ini dilakukan agar beban penyusutan dan akumulasi penyusutan itu teralokasi dengan baik. Gitu. Nah, silakan teman-teman buka Accurate-nya. Di sini kita menggunakan modul General Ledger, terus pilih yang period end. Untuk tanggal dan tahunnya atau bulannya itu sama seperti cut off, yaitu kan Desember, terus tahunnya berarti tahun 2022. Setelah udah selesai kayak gini, teman-teman bisa oke aja. Period end complete, oke. Setelah itu, langkah terakhir dalam melakukan sebelum kita masuk ke transaksi itu kita memindahkan saldo akun opening balance equity ke akun laba ditahan. Kenapa? Karena opening balance equity itu hanya akun perantara. Teman-teman bisa buka chart of account-nya, terus lihat akun opening balance equity-nya. Di sini kan nominal itu 20 juta. 20 miliar 60 juta sekian ya. Kalau misalkan nominalnya itu beda atau saldonya itu beda, itu nggak apa-apa. Teman-teman nanti tinggal jurnalnya itu sesuaiin sama nominal yang ada di chart of account teman-teman aja, itu berapa. Cara memindahnya itu ya seperti sama di kelas, itu kita membuat jurnal melalui si jurnal voucher. Di modul General Ledger, terus kita ke jurnal voucher. Lalu untuk tanggalnya itu 31 Desember 2022. Terus deskripsinya itu memindahkan saldo OB pada RE. Terus dipastikan debit credit ada balance, lalu kita save and close. Terus setelah itu kita balik ke chart up account, terus teman-teman refresh. Dimana nanti saldo atau akun opening balance equity-nya saldonya sudah 0. Maka kita bisa melanjutkan ke transaksi karena syaratnya kita melakukan transaksi itu dimana opening balance equity-nya itu harus 0. Gitu. Nanti kita balik ke soalnya. Di sini kita masuk ke tanggal 1 Januari 2023. Tertulis melakukan pembayaran utang bunga Bank ABC IDR untuk bulan Desember 2022 menggunakan kas tunai dengan nomor cek OP-001, di mana ini kita melakukan pembayaran utang, berarti di luar pembayaran operasional perusahaannya. Berarti kita dilakukan di modul Cash and Bank di Other Payment. Dia bilang kalau menggunakan kas tunai. Oke, kita ubah ke kas tunai, terus cek number-nya itu adalah OP-001. Jadi kalau misalkan di soal dikasih tahu nih ceknya berapa, nomornya tuh ikutin aja. Terus date-nya ganti 1/01/2023. Untuk memonya kita isi aja membayar utang bank ABC beserta bunga. Ini nanti disesuaikan aja teman-teman. Terus kita masukin akunnya itu adalah utang bunga Bank ABC IDR. Nominalnya dapat dari yang sudah kita cari sebelumnya.
Teman-teman bisa ke chart of account, terus lihat nih utang bunga Bank ABC-nya sebesar 287.500. Itu yang kita jurnal. Terus kalau sudah, jangan lupa kita pilih yang calculate di sini. Setelah selesai, kita save and close. Nanti di sini saldonya sudah 0. Kita lanjut. Tanggal 2 Januari 2023, di sini Maheswari Sana melakukan pemesanan berupa 50 pieces sepatu sneakers platinum, 44 pieces sepatu pantofel color, terus Vuitton Corporation memperkirakan akan mengirimkan barang pesanan pada tanggal 7 Januari 2023 dengan ketentuan yakni FOB shipping point yang dikirimkan melalui mobil Innova. Terus ada estimasi biaya angkutnya sebesar 12.000 dikarenakan Maheswari Sana merupakan konsumen loyal, maka Vuitton Corporation memberikan diskon sebesar 4% atas masing-masing produk yang dijual. Terus harganya belum termasuk pajak dan termsnya itu 2/15 N/30. Nah, di sini berarti kita langsung ke sales order. Balik ke accurate-nya, kita yang pilih modul sales order, kita ke order ke Maheswari Sana. Terus PO number-nya saya 1000, disesuaikan aja. Terus SO number-nya 1000, SO date-nya berarti tanggal 02/01/2023. Ship date-nya itu tanggal 7 Januari ya. Tadi kan dia bilang akan mengirimkan barang pesanan pada tanggal 7 Januari 2023. 07/01/2023. SOB-nya itu shipping point, termsnya 2/15 N/30, ship-nya mobil Innova. Terus kita masukin item yang mau dipesan oleh oleh Vuitton Corporation. Yang dipesan oleh Maheswari Sana. Itu adalah sepatu sneakers platinum. Itu sebanyak 50 pieces. Terus dia bilang ada memberikan diskon sebesar 4% atas masing-masing produk. Berarti kita taruh di sini nih. 4%. Terus yang kedua itu sepatu pantofel color. Sebanyak 44 pieces. Ada diskon juga 4%. Terus dia bilang ada estimasi biaya angkut. Berarti di sini kita masukin 12.000. Oke, kalau sudah tinggal di save and close aja. Oke, ingat teman-teman di soal itu dia bilang harganya belum termasuk pajak. Kalau misalkan harga sudah termasuk pajak, nanti kalian checklist yang inclusive text di sini. Ini save and close aja. Kita lanjut ke 3 Januari 2023. Bagian gudang melakukan permintaan pembelian yakni berupa 25 pieces sepatu sneakers silver, 18 pieces boots LV color, 39 pieces sandal LV gold. Terus expected date-nya 16 Januari 2023. Jadi kalau kayak gini, kita masuk ke purchase requisition, ke modul purchase, terus purchase requisition. Request number-nya dibiarkan saja, terus request date-nya itu berarti 3/01/2023. Itemnya ada sepatu sneakers silver. Itu kuantitinya sebanyak 25. Required date-nya itu 16/01/2023. Di enter. Yang kedua itu adalah boots LV color sebanyak 18. Sama required date-nya itu 16/01/2023. Yang terakhir adalah LV gold sebanyak 39 pieces. Required date-nya itu 16/01/2023.
Kalau sudah, di save and close aja. Kita balik lagi ke soalnya. 5 Januari, perusahaan melakukan pemesanan atas permintaan pembelian tertanggal 3 Januari 2023. Berarti yang udah kita buatin purchase requisition-nya. Terus berupa 25 pieces sepatu sneakers dengan harga 5.600.000, 18 pieces boots LV Color dengan harga 4.100.000, lalu yang terakhir 39 pieces sandal LV Gold dengan harga 5.700.000. Terus di sini perusahaan memberikan DP nih 30% dari total pesanan secara tunai sesuai tanggal pesanan. Terus diperkirakan pesanan itu akan dikirimkan tanggal 9 Januari 2023. Harga sudah termasuk tax. Terus FAB-nya shipping point dengan estimasi biaya angkutnya 100.000. Menggunakan mobil Innova, terus pemesanan dilakukan terhadap vendor Saleweta. Dengan terms-nya net 40. Terus nanti flag account-nya itu masukin ke biaya lain-lain. Jadi sesuaiin aja di soal tuh mintanya apa. Oke, setelah lanjutin kita berarti ke purchase order ya. Tadi kita ke vendornya Saleweta. Terus kita ganti dulu PODT tanggal 5 Januari ya. 5 Januari 01/2023. Expected date-nya berarti 09/01/2023. Nah, karena dia bilang di soal itu melakukan pemesanan atas permintaan pembelian tertanggal 3 Januari, berarti kan sebelumnya udah kita buatin purchase requisition. Berarti di sini kita pilih aja nih. Kita pilih select requisition, terus di sini langsung dicentang aja tanggal 3 Januari 2023, lalu oke. Terus FOB-nya dia bilang itu menggunakan shipping point. Terus CVA-nya itu mobil Innova. Terms-nya net 40. Terus dia bilang juga kalau harganya sudah termasuk tax. Kita centang. Setelah itu kita masukin nih unit price-nya. Kalau untuk sepatu sneaker silver itu 5.600.000. Lalu untuk boots LV Color itu 4.100.000. Untuk sandal LV Gold itu 5.700.000. Terus dia bilang ada estimasi biaya angkutnya sebesar 100.000. Nah, di sini flight account-nya kita masukin biaya lain-lain. Karena di soal diminta flight account-nya itu biaya lain-lain. Disesuaikan aja. Terus, karena dia bilang perusahaan memberikan DP sebesar 30%, berarti teman-teman jangan langsung save and close, tapi langsung ke down payment. Terus dia bilang kalau sebesar 30% dari total pesanan secara tunai. Nah, pesanannya kan itu kan totalnya 436.200.000 ya. Kita lihat dulu. Kita tulis 436.200.000 itu berapa sih? 30%-nya. Sebesar 130.860.000. Berarti nanti unit price-nya ini kita perlu ganti jadi nominal itu sebesar 130.860.000. Lalu kalau udah jangan lupa invoice number-nya itu diganti jadi 1.000. Terus invoice date-nya juga teman-teman ganti 5 Januari 01/2023. Ship date-nya itu 09/01/2023. Terus shipping point, termsnya net 40, mobilnya CVA-nya mobil Innova. Terus amount ya jangan lupa untuk diklik. Setelah udah, karena kita melakukan pembayaran DP ya, berarti kan
kita bayar, kita langsung ke process payment, jangan di save and close, kita langsung ke process payment. Jadi stepnya kalau misalkan ada pembayaran DP, misalnya ada kita mau melakukan pemesanan nih, terus memberikan DP, berarti langsung aja klik yang down payment, terus yang langsung juga pilih yang process payment, karena artinya kita ngeluarin uang, kita harus ngakuin di process payment juga. Lalu kita klik di process payment, terus dia bilang secara tunai. Kalau secara tunai berarti di sini banknya menggunakan kas tunai. Terus jangan lupa ini diganti jadi 05 01 2023. Terus iya ini juga cek date-nya 05 01 2023. Terus memonya bebas mau teman-teman tulis apa enggak, mau isi apa enggak. Memonya kita tulis aja pembayaran DP sebesar 30%. Dipastikan invoice yang nomor 1000, terus date 5 Januari, amount-nya sekian, amount-nya 130.860.000 itu di checklist, artinya kita membayar sebesar sekian. Kalau udah di save and close. Terus bagian press invoice juga lalu di save and close, bagian press order di save and close. Oke, kita lanjut ke tanggal 6 Januari. Membayar tagihan yang dimiliki kepada Nick Mike dengan no invoice VTN 3013-02-02. Terus pembayaran ini dilakukan melalui transfer bank ABC IDR dengan nomor cek 001. Karena kita membayar tagihan yang dimiliki kepada Nick Mike berarti itu purchase payment ya. Kita ngebayar menggunakan bank ABC IDR. Kita close payment. Vendor yang kepada Nick Mike. Terus RAM number-nya diisi 1001, payment date-nya berarti tanggal 6/01/2023. Lalu dia bilang menggunakan bank transfer bank ABC IDR, berarti nggak perlu dirubah. Terus check date-nya juga sama, di 06/01/2023. Terus dia bilang dia mau bayar invoice yang PTN 3013-0202, berarti yang ini, yang kedua. Kita klik, kita checklist. Terus kalau udah di enter aja sampai cek amount-nya di sini keluar. Oh iya, karena di sini dia kasih tahu nomor ceknya 001, kita isi aja. Cek no-nya 001. Setelah selesai, di save and close aja. Lanjut ke 7 Januari 2023, Vuitton Corporation mengirimkan pesanan beserta tagihan kepada Maheswari Sana atas pemesanan tertanggal 2 Januari 2023. Berarti kita mengirim pesanan nih, kan delivery order. Terus beserta tagihan, berarti sales invoice. Oke, kita pindah ke accurate-nya, kita ke delivery order, ke Maheswari Sana. Terus PO number-nya itu kita isi 1000 aja. Delivery number-nya sesuaiin aja, terus delivery date-nya itu 07/01/2023. Kita select SO aja nih. Karena kan dia bilang pemesanan tanggal 2 Januari 2023. Berarti kan yang ini ya. Jadi kita langsung sesuai aja yang udah ada sebelumnya. Kita select SO, pilih yang date-nya 02/01/2023, terus oke. Kalau udah selesai delivery order gini aja, terus di save and close. Terus dia bilang beserta tagihan, berarti kita ke sales invoice.
Kemas Warisana juga sama. Invoice date-nya itu 07/01/2023. Kita select DO, kita pilih yang 07/01/2023. Berarti kan berdasarkan si delivery order ya. Kita oke. Terus kalau udah, di save and close aja. Oke, di sini perlu diisi dulu sama biaya lain-lain. Di save and close. Kita lanjut ke tanggal 8 Januari 2023. Vuitton Corporation melakukan pemesanan kepada salah satu vendor, yakni Nick Mike, berupa 24 piece boots LV Color dengan harga per piece itu lebih rendah 165.000 dari cost sebelumnya. Terus yang kedua 14 pieces boots LV Black dengan harga per pieces itu lebih rendah 200.000 dari cost sebelumnya. Terus diekspektasikan akan diterima tanggal 2 Februari 2023. Menggunakan mobil Innova dengan FOB shipping point, termsnya 2/15 N/30, harganya belum termasuk tax. Terus perusahaan memberikan diskon secara 20.000 per pieces per item terhadap pemesanan ini. Sekarang kita balik, berarti kan ini kalau misalkan Vuitton Corporation melakukan pemesanan kepada salah satu vendor, berarti itu kan di purchase order. Kita ke mode purchase, kita ke purchase order. Oke, vendornya kita pilih dulu, berarti ke Nick Mike. PO numbernya 1001, PO date itu tanggal 8 Januari 2023. Expected date-nya itu dia bilang 2 Februari ya. 02/02/2023. OB-nya shipping point, terus termsnya itu 2/15 N/30, ship fee-nya itu menggunakan mobil Innova. Di sini dia bilang itemnya itu ada yang dia pesan itu boots LV Color, kuantitinya 24. Unit price-nya itu harga per piece lebih rendah 165.000 dari cost sebelumnya. Oke, kita lihat dulu harga punyanya boots LV Color itu 3.165.000. Berarti yang BT02 ya. Dia bilang lebih rendah, berarti kan dikurang 165.000 ya. Dia sebesar 3 juta. Oke, kita masukin unit price-nya itu 3 juta. Oke, di enter aja. Terus yang kedua itu boots LV Black. Sebanyak 14 pieces. Terus dia bilang harganya itu lebih rendah 200.000 dari cost sebelumnya. Oke, berarti kan ini. Cost sebelumnya kan 4.400.000, berarti dikurang sama 200.000 karena lebih rendah. Jadinya 4.200.400. Kita balik ke Cureta, kita isi 4.200.400. Oke, setelah selesai, dia juga bilang kalau harganya belum termasuk tax, jadi jangan di checklist inclusive tax-nya. Lalu perusahaan memberikan diskon secara sebesar 20.000 per pieces per item terhadap pemesanan ini. Oke, kan dia pesan 24 plus 14 ya, berarti dia pesan sebanyak 38 pieces. Terus dia bilang 28 per piecesnya itu dia memberikan diskon sebesar 20.000, berarti kan dikali dengan 20.000.
berarti sebesar 760.000. Kita isi di sini. Oke. Terus dia juga ada. Oke, setelah selesai nggak ada estimasi pakai juga. Berarti nominalnya itu sebesar total ordernya 144.350.616 rupiah. Kalau udah selesai di save and close. Lanjut ke 9 Januari 2023, di mana Saleweta mengirimkan barang dan tagihan atas pemesanan yang dilakukan oleh Vuitton Corporation tertanggal 5 Januari 2023. Oke, dia bilang tertanggal 5 Januari. Kan 5 Januari itu kita beli nih ke vendor Saleweta. Terus Saleweta ini ngirimin barangnya di tanggal 9 Januari. Berarti kita ngakuin dulu nih ngirim barang, berarti kita akuin dulu sih receive item, terus kita lakukan purchase invoice-nya. Kita balik ke accurate-nya, berarti receive item. Vendornya Saleweta, terus receive number-nya kita tulis aja 1000. Terus receive date-nya itu tanggal 09/01/2023. Nah, di sini karena dia berdasarkan tanggal 5 Januari 2023, proses order 5 Januari 2023, kita bisa select PO aja. Kita checklist, pilih yang date-nya 5 Januari 2023, kita oke. Langsung ke detect di sini semuanya. Ship date-nya itu 9 Januari. Jadi disamain aja 09/01/2023. Terus udah sesuai. Kalau udah, receive item seperti ini aja. Terus kita save and close. Kita buatin purchase invoice-nya nih. Karena kan dia bilang dan tagihan ya, berarti kita buatin purchase invoice-nya. Dianya Saleweta. Terus kita isi dulu invoice number-nya itu 1001. Terus invoice date-nya itu tanggal 9/01/2023 sama 09/01/2023. Select PO. Nggak ada, berarti select RI, sorry. Kita bisa pindah ke select RI. Terus tinggal pilih yang ini. Nah, as of FOB-nya itu shipping point ya. Shipping point, terus via-nya itu menggunakan mobil Innova. Rumusnya itu dapat pulang. Kalau udah kalau udah selesai di save and close. Oke, lanjut di tanggal 10 Januari. Zener Britney melakukan pelunasan atas piutangnya. Kurs saat itu tidak berubah. Rp16.000 penerima melalui Bank England Bank. Tidak berubah ya. Oke, Zener Britney melakukan pelunasan atas piutangnya. Berarti kan kalau kita melakukan pelunasan atas piutangnya, berarti sales receipt atau customer receipt. Nah, kita ke bagian sales, terus bagian sales receipt. Kita pilih customer itu adalah Zener Britney. Terus kalau ada informasi seperti ini di oke aja, karena di informasi soal itu kurs saat itu tidak berubah, maka di sini tidak perlu diganti, langsung oke aja. Terus udah pastiin kalau kita buat dulu nih payment date-nya itu tanggal 10/01/2023. Terus kita bayar menggunakan Bank England Bank. Terus
check numbernya dikosongin aja karena nggak dikasih tahu, check date-nya disamain aja 10/01/2023. Terus kita checklist nih, kita bayar, artinya kita bayar si invoice yang 8.500. Kita jangan lupa di calculate, setelah itu di save and close. Oke, lanjut di tanggal 13 Januari 2023, penerimaan pelunasan atas piutang dengan invoice berikut. Voucher miles, kas tunai, invoice-nya sekian ini. Terus Big Matthew, dia menggunakan bank ABC IDR, terus dia bayar dua invoice ini, 05 dan 01. Kalau penerimaan pelunasan atas piutang berarti sama ada di sales receipt. Yang pertama kita mau melakukan pelunasan piutang, menerima pelunasan piutang dari si Socha Miles. Kita pilih yang Socha Miles, terus setelah itu payment date itu tanggal 13 Januari, 13/01/2023. Menggunakan kalau Socha Miles itu pakainya kas tunai. Terus cek date-nya itu sama kayak payment date 13/01/2023. Terus dia bayar yang invoice-nya belakangnya 06. Berarti yang paling akhir yang tanggal 18 Desember. Kita checklist. Kita checklist, setelah itu jangan lupa dipencet yang kalkulatornya. Terus kalau udah di save and close. Terus masih sama di tanggal 13 Januari 2023, kita menerima pelunasan punyanya Big Matthew dulu nih. Balik, masih sama di sales receipt, pilih customer itu punyanya Big Matthew, terus dia bayarnya menggunakan bank ABC. Tanggalnya itu 13/01/2023. Bank yang melakukan melalui bank ABC IDR, terus check date-nya sama kayak payment date 13/01/2023. Terus dia invoice-nya yang 05 dan 01, berarti dua-duanya, berarti seluruhnya ya. Di checklist. Kalau udah jangan lupa di calculate. Setelah itu di save and close. Lanjut. Tanggal 15 Januari 2023. Perusahaan melakukan penjualan secara tunai kepada konsumen sekaligus menerima seluruh pembayarannya melalui bank ABC IDR. Terus transaksi ini termasuk COD dengan FOB Destination Point. Terus harganya belum termasuk pajak. Oke. Terus pengirimannya menggunakan truk pengiriman. Ini rincian tagihannya dengan nomor cek V001. Terus ada note juga di sini, ada biaya kirimnya sebesar 300.000, terus freight account itu masukin ke biaya lain-lain. Nah, jadi di sini karena kita melakukan penjualan secara tunai, kita ke sales order. Karena penjualan tunai berarti nggak ada sales order ataupun nggak ada sales order, langsung ke sales invoice. Ya teman-teman. Langsung, pokoknya kalau penjualan tunai langsung ke sales invoice. Terus pilih customer yang tunai. Terus invoice-nya oke. Invoice data itu tanggal 15/01/2023. Ship date-nya sama, tanggalnya kayak invoice date 15/01/2023. FOB-nya destination point, COD, terus CVA-nya menggunakan truk pengiriman. Kita masukin nih. Itemnya apa aja sih? Yang pertama itu dia bilang ada sandal LV Gold. Sandal LV Gold, terus harganya itu sebesar 5.900.000.
Terus tidak ada diskon juga. Enter aja. Yang kedua itu ada sandal LV Platinum sebesar 11.300.000. Oke, salah. Quantity-nya jangan lupa diisi. Ini 12. Terus untuk sandal LV Platinum itu 16. Dan yang terakhir itu adalah sepatu pantofel black sebanyak 13 pieces. Terus dia bilang di sini harga sandal LV Gold dikurangin 2.500.000, berarti 5.900.000 dikurangin sama 2.500.000 sebesar 3.400.000 ya. Oke, kalau udah total invoice-nya itu 328.638.000. Oh iya, dia juga bilang kalau dikenakan biaya kirim sebesar 13.000. Di sini kita isi 300.000. Total invoice-nya itu sebesar 328.638.000. Kalau sudah di save and close. Oke, karena ini penjualan tunai, berarti kita langsung akuin ini sales receipt atau customer receipt. Karena di soal juga bilang sekaligus menerima seluruh pembayarannya melalui Bank ABCIDR. Oke, di sininya punyanya tunai. Terus from number-nya diikutin saja, payment date 15.01.2023, lalu menggunakan Bank ABCIDR, benar. Cek number-nya dibiarin aja karena nggak dikasih tahu di soal. Oke, sorry, karena dikasih tahu ya. V0001, cek number-nya V001. Terus cek date-nya itu sama kayak payment date 15.01.2023. Terus kalau udah, ini di paid, terus jangan lupa di calculate. Sebesar 328.638.000. Oke, kalau sudah di save and close. Oke, kita balik ke tanggal 16 Januari. Melakukan pembelian perlengkapan toko sebanyak 5 juta. Penerimanya Tuan Keshi, dibayar menggunakan kas. Itu tanggal 16 Januari. Kita melakukan pembelian perlengkapan toko nih, berarti kan di luar kegiatan operasional si Vuitton Corporation. Berarti ada di modul Cash and Bank. Kita menggunakan modul Cash and Bank di other payment. Terus platformnya itu kita menggunakan kas tunai. Terus cek numbernya tidak ada di soal. Lalu date-nya itu 16.01.2023. Terus memonya di atas aja. Nah, pembelian perlengkapan toko. Terus payee-nya itu adalah Tuan Hoshi. Kalau dikasih di soal ditulis aja. Terus kita isi akunnya itu menggunakan akun perlengkapan toko. Karena perlengkapan toko itu bertambah. Amount-nya sebesar 5 juta. Kalau sudah, jangan lupa dikalkulate, setelah itu di save and close. Kita balik ke soal. Tanggal 17 Januari 2023, perusahaan melakukan pembayaran pemesanan kepada Devanshima karena barang-barang ini sedang tren. Terus Devanshima memberikan diskon nih per item. Kasih tahu nih nama barangnya, ada sepatu sneakers gold, sandal LV silver, sepatu pantofel black, terus ada diskon per itemnya juga, ada amount per itemnya. Terus dia bilang harganya sudah termasuk PPN. Terus Vuitton Corporation juga memberikan DP, dibayarkan menggunakan kas tunai sebesar 4 juta. Terus barangnya diperkirakan sampai tanggal 19 Januari 2023. FOB shipping point dengan termnya itu 2015 M30 dan dikirim menggunakan mobil Innova. Oke.
Berarti kan ini kita melakukan pemesanan ya ke vendor, berarti purchase order. Kita ke model purchase, lalu ke purchase order. Ke vendor Devanshima, terus PO date-nya itu adalah 17.01.2023. Expected date-nya, dia ngasih tahu, diperkirakan itu tanggal 19 Januari 2023. 19.01.2023, FOB-nya itu shipping point, terms-nya itu 2015N/30, lalu ship via-nya mobil Innova. Kita langsung masukin aja. Isi dia ada sepatu sneakers gold, quantity-nya itu sebanyak 12, unit price-nya itu 5 juta. Terus dikasih juga kan diskon per itemnya, langsung aja isi di sini 3%. Terus yang kedua itu ada sandal LV gold. Sandal LV silver. Quantity-nya 18, unit price-nya itu 5.860.400. Diskon per itemnya 2%. Yang ketiga itu adalah sepatu pantofel black. Quantity-nya 16. Terus unit price-nya itu 3.256.000. Terus diskonnya 1%. Oke. Kalau sudah, di soalnya juga ngasih tahu nih, kalau Vuitton Corporation itu memberikan DP, dibayarkan menggunakan kas tunai sebesar 4 juta. Oke, dia bilang juga kalau harganya sudah termasuk PPN. Ini jangan lupa kita centang inclusive text-nya. Terus, kalau sudah, kita masuk ke down payment, karena kan ada DP-nya ya. Down payment nih. Dia bilang down payment itu sebesar 4 juta. Jadi unit price ini kita akuin hanya 4 juta dulu down payment-nya. Terus kalau sudah, amount-nya di sini kalau kita klik calculate-nya jadi 4 juta. Setelah itu masuk ke purchase order. Oke, langsung aja di tab di sini kita pilih press payment. Oke, full invoice must have a form. Oke, invoice-nya kita masukin 1.003. Ini tanggalnya ya, lupa. 17.01.2023, ship date-nya itu 19.01.2023, shipping point terus 2015N/30, ship via-nya menggunakan mobil Innova. Oke, kalau sudah langsung press payment. Kita menerima sebanyak 4 juta. Menerima DP-nya, karena kan DP terus kita berarti membayar, bukan menerima. Jangan lupa ini diganti dulu 17.01.2023. Lalu dia bilang kalau menggunakan kas tunai ya. Menggunakan kas tunai jangan lupa diganti dulu. Menggunakan kas tunai, terus kalau sudah cek detail samain kayak payment date 17.01.2023. Terus di save and close. Bagi yang purchase invoice di sini juga save and close. Purchase ordernya pun di save and close. Oke, kita lanjut ke 19 Januari 2023. Oke, menerima invoice atas pesanan tanggal 17 Januari 2023 dari Devanshima. Atas invoice ini dikenakan biaya angkut sebesar 200.000. Berarti kan kita habis melakukan pemesanan nih ke Devanshima. Terus
kita tanggal 19 Januari menerima invoice atas pesanan tanggal 17 Januari. Berarti ke purchase invoice punyanya Devan Sima, terus invoice nomornya 1004. Jangan lupa invoice data diganti jadi 19 Januari 01 2023, 19 01 2023. Terus kita pilih yang select PO, checklist, oke. Terus kalau udah, dia bilang juga ini di soal kalau dikenakan biaya angkut sebesar 200.000. Oke, berarti di sini ada pindah ke tab expense. Akunnya itu biaya angkut ya teman-teman. Amountnya 200.000. Terus kalau sudah di save and close. Lanjut ke tanggal 20 Januari 2023, perusahaan bayar gaji 10 orang, pekerjaannya dengan masing-masing 1 juta per orang, serta biaya listrik dan telepon atau utilitas senilai 1.200.000 melalui kas tunai. Nah, kita melakukan pembayaran gaji. Ini kan di luar kegiatan operasional perusahaan. Berarti ada di modul cash and bank. Di bagian other payment, karena kita mengeluarkan uang. Dia bilang melalui kas tunai ya. Melalui kas tunai, terus tanggalnya itu 20.01.2023, memonya membayar gaji dan biaya listrik. Bayar gaji serta biaya listrik, air, dan telepon. Yang pertama kita masukin beban gaji dan upah sebesar 10 juta karena 1 juta, masing-masing 1 juta. Karena ada 10 orang berarti dikali 10 juta. Terus habis itu ada akunnya beban listrik dan telepon sebesar 1.200.000. Kalau udah, amountnya jangan lupa dikalkulate setelah selesai di save and close. Oke teman-teman, sekarang kita bisa lanjutin input transaksi di tanggal 27 Januari 2023. Oke, jadi di sini Maheswarisana lakukan pengembalian atas 20 piece sepatu sneakers platinum dikarenakan ada cacat dan robek sehingga mengajukan klaim. Nah, di sini perusahaan memutuskan untuk memperbaiki dengan jasa reparasi seharga 180.000 per piece. Dikarenakan barang tersebut memang benar dibutuhkan oleh Maheswarisana, sehingga Maheswarisana nanti akan membayar jasa reparasi langsung menggunakan kas tunai. Estimasi perbaikan adalah 4 hari, dihitung sehari setelah tanggal pengajuan klaim. Oke, berarti kalau dihitung sehari setelah pengajuan klaim berarti dari tanggal 28 ya. 28, 29, 30, 31. 4 hari, jadi nanti estimasi perbaikannya di tanggal 31. Oke. Nah, kalau teman-teman melihat transaksi yang seperti ini, jadi di sini tuh kan ada pengembalian dari customer ya. Terus teman-teman harus lihat dulu nih, ada aksinya nggak? Aksi yang perusahaan atau yang kita keluarkan ada nggak? Nah, di sini katanya ada memperbaiki. Kalau misalnya ada pengembalian barang yang disertakan dengan aksinya itu ada 3 ya, ada cancel,
ada repair, dan ada replace. Nah, kalau ada aksinya, itu berarti adalah transaksi RMA. Jadi, teman-teman harus lihat dulu ada aksinya atau enggak. Kalau ada, berarti termasuk ke transaksi RMA, bukan retur biasa. Oke, di sini kita bisa, sebelumnya aku juga mau ngingetin ya, kalau ini berarti kan memperbaiki, berarti aksinya repair. Dan saat menginput RMA, itu kita harus melakukan dua hal. Yang pertama kita input dulu. Kita harus input dulu. Nih kita ke tab RMA dulu ya. Kita harus input dulu pengembalian barang dari customer-nya di modul RMA ini. Kita isi dulu untuk date-nya berarti di tanggal 27/01/2023. Estimated fix-nya tadi di tanggal 31/01/2023 karena katanya tadi nih 4 hari ya dihitung dari sehari setelah tanggal pengajuan klaim. Oke, selanjutnya description-nya bisa kita tulis pengembalian barang karena cacat dan robek. Customer name-nya tadi kita cek customer-nya itu Maeswarisana tadi. Item number-nya sepatu sneakers platinum. Sepatu sneakers platinum. Lalu invoice number-nya. Nah, di sini kita harus lihat dulu nih. Maeswarisana waktu itu beli sepatu sneakers platinumnya kapan? Oke, kita lihat dulu ya. Maeswarisana. Nah, kalau kita lihat kan di sini ada di tanggal 7 sama tanggal 15 ya. Coba kita lihat dulu di tanggal 15. Di sini Maeswarisana ya. Oh, berarti di tanggal 7 karena tanggal 15 tadi customer tunai. 7 itu nih kepada Maeswarisana tertanggal 2 Januari 2023. Berarti betul ya, kita pilihnya yang tanggal 7. Terus problem description-nya sebenarnya kita bisa copy paste aja sih dari sini, biar untuk mempermudah kalian juga nanti ya. Ini bisa di copy aja. Lalu kita paste di sini. Oke, kalau udah kita bisa klik save and close. Nah, selanjutnya setelah kita input pengembalian barang dari customer di tab RMA ini, maka kita akan menginput aksi yang akan kita berikan pada pengembalian barang tersebut itu apa. Nah, kita inputnya di RMA action. Oke, untuk entry date-nya sama, 27/01/2023. RMA number-nya kita pilih yang tanggal 27 tadi ya. Lalu di sini action-nya repair, karena tadi memperbaiki. Oke, nah di sini aku juga mau jelasin dulu ya terkait RMA action. Jadi kalau misalnya repair, item yang kita pilih adalah jasa perbaikan. Nah, kalau misalnya tadi berapa ya? 20 piece. Nah, kalau misalnya replace nih yang bawahnya, item yang kita masukin adalah item apa yang mau diganti. Misalnya mau ganti sepatu sneakers platinum. Berarti item description-nya nanti kita masukinnya itemnya, apa yang mau diganti gitu. Kalau misalnya cancel, berarti kan dibatalkan RMA-nya. Jadi kita nggak perlu input item apa-apa di sini, dikosongin aja. Gitu. Jadi perbedaannya itu ya. Kalau repair berarti jasa perbaikan, kalau misalnya replace berarti kita inputnya barang apa yang mau diganti. Kalau misalnya cancel, nggak usah diisi item description-nya. Oke, kalau udah seperti ini, ininya udah jasa perbaikan ya, karena repair, terusnya yang mau diperbaiki adalah 20 piece. Nah, kalau udah kita bisa klik save and close. Oke, selanjutnya, karena di sini tertulis ya, kalau
nanti Maiswarisana itu akan membayar jasa reparasi langsung menggunakan kas tunai. Berarti karena akan bayar, kita harus kirim dulu sales invoice-nya. Nih, kita bisa klik sales invoice. Lalu customer-nya kita pilih Maiswarisana. Lalu kita bisa select RMA. Nah, kita pilih yang tanggal 27 Januari, kita klik OK. Oke. Lalu ini invoice data jangan lupa diganti jadi 27 ya tadi. 27/01/2023. Ship date-nya juga sama di 27. Oh maaf, ship date-nya di tanggal 31/01/2023. Lalu unit price-nya tadi 180.000 ya kalau kita lihat di soal. Oke. Lanjut, karena tadi kan dikatakan bahwa Maiswarisana langsung membayar secara tunai. Nah, kalau langsung kita bisa klik sales receipt di sini. Kalau misalnya masih ngutang si Maiswarisananya nggak bayar secara tunai, ini bisa kita save and close. Tapi karena sekarang Maiswarisana itu bayarnya secara tunai langsung, berarti kan kita ngasih sales invoice, kita juga langsung dapat pembayaran kan dari Maiswarisana. Maka dari itu kita bisa klik sales receipt atau penerimaan pembayaran. Nah, di sini payment date-nya kita ganti jadi 27/01/2023. Lalu date-nya juga sama, 27/01/2023. Lalu tadi Maiswarisana itu bayar pakai kas tunai. Jadi kita ganti jadi kas tunai. Pakai kas tunai. Iya, betul, pakai kas tunai. Lalu pastiin yang di checklist itu yang tanggal 27 Januari tadi ya. Nah, ini kan udah nih. Oke, jangan lupa kalkulatornya diklik lagi. Kalau udah, kita bisa klik save and close. Lalu ini udah terstempel paid ya, berarti udah sukses kita terima pembayarannya. Ini bisa kita save and close lagi. Oke, selanjutnya, jadi kalau RMA ini agak banyak ya step-stepnya. Pertama kita harus input RMA dulu, lalu kita ke RMA action untuk input aksinya, lalu kita kirim sales invoice, dan kalau misalnya si customer itu langsung bayar jasanya, atau bayar barangnya, dan sebagainya, itu kita bisa langsung klik sales receipt tadi. Terus kita juga harus, yang keempat, kita harus ngirim barang atau ngirim jasa gitu. Jadi kita bisa klik delivery order. Lalu customer-nya tadi Maiswarisana, kita bisa select RMA, maaf. Oh, kita bisa input manual aja. Karena kita nggak bisa select ya di sini. Delivery ordernya di tanggal 31/01/2023. Lalu di sini itemnya kita cari jasa perbaikan. Kuantitinya tadi 20, unit item per unitnya 180. Oh enggak, item per unitnya nggak usah kita isi. Nah kalau udah, kita bisa klik save and close aja. Oke, lanjut di tanggal 31 Januari di sini perusahaan membeli truk box. Maaf. Perusahaan membeli truk box seharga 80 juta melalui transfer Bank ABC. Truk box ini diklasifikasikan sebagai kendaraan dan secara perpajakan digolongkan sebagai golongan 2 yang memiliki masa manfaatnya 8 tahun dengan metode penyusutannya straight line. Diperkirakan mereka memiliki nilai sisa 25 juta.
Nah, kalau terkait penjualan atau di sini kan pembelian ya aset tetap, maka ada dua hal nih yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita input dulu transaksinya, transaksi pembeliannya. Pembelian truk box-nya melalui transfer bank ABC. Kita lihat dulu nih, melalui apa. Kalau transfer bank ABC atau kas tunai, berarti kan itu terkait cash ya. Berarti nanti kita akan inputnya di modul cash bank. Kalau misalnya di sini melaluinya utang jangka panjang, berarti nggak mungkin kan kalau kita input di cash bank karena tidak terkait dengan kas. Maka kita harus inputnya di jurnal voucher kalau ininya utang jangka panjang, kalau melalui utang jangka panjang. Gitu ya teman-teman. Kalau di sini kan transfer bank ABC, berarti kita bisa inputnya di cash bank. Nah, yang kedua, kita harus, kalau pembelian kan berarti kita menerima aset baru ya. Berarti kita harus menambah nih list aset kita nanti di modul fix asset. Kayak gitu. Oke. Pertama kita catat dulu nih pembeliannya di cash bank. Berarti kita karena beli, berarti kita bayar kan? Berarti kita bisa inputnya di payment. Oke, di sini platformnya tadi melalui Bank ABC. Lalu date-nya di sini tanggal 31 tadi ya, 31/01/2023. Memonya ini bisa kalian copy aja. Oke. Lalu pay-nya, pay ini kan kita bertransaksi sama siapa ya? Kalau misalnya di soal kan tadi nggak ada penjelasannya ya, kalau kita bertransaksi sama siapa. Jadi nggak usah diisi. Kalau misalnya tadi nih sebelumnya, mana ya? Nih di sini kan ada ya bertransaksinya sama Tuan Hoshi, berarti kita bisa tulis Tuan Hoshi. Tapi kalau di sini nggak ada penjelasannya nih, maka kita bisa kosongin aja pay-nya. Lalu untuk account-nya berarti kita isi transaksi aktif tetap sebesar 80 juta. Oke, kita bisa enter sampai total payment-nya muncul. Lalu jangan lupa klik kalkulatornya. Oke, jadi kalau terkait pembelian atau penjualan transaksi aktiva tetap, itu kita bebaninnya ke akun transaksi aktiva tetap ini ya. Selalu kayak gitu. Oke, kalau udah di sini bisa kita save and close. Selanjutnya kita akan catat nih, kalau kita itu punya atau menerima fix asset yang baru. Berarti kita bisa ke modul fix asset, lalu ke new fix asset. Oke, untuk aset type-nya tadi kendaraan, acquisition date-nya di tanggal 31/01/2023, usage date-nya kalau misalnya nggak ada keterangannya, di sini kan nggak ada keterangan ya kalau kita usage atau kita pakainya itu pada tanggal berapa. Nah, kita asumsiin aja kalau saat kita membeli atau saat kita mengakuisisi kendaraan tersebut, kita langsung pakai. Jadi, kita samain aja acquisition date sama usage date-nya. Kalau nggak ada penjelasannya. Lalu kalau asset description-nya kita isi box. Kuantitinya 1 karena kita beli 1. Lalu estimated life-nya di sini 8 tahun. Depreciation method-nya straight line. Lalu aset account-nya berarti tadi kendaraan ya. Lalu accumulated depreciation-nya berarti akumulasi penyusutan kendaraan. Depreciation expense-nya beban penyusutan kendaraan. Oke, kalau udah kita isi expenditure-nya nih. Kita pindah ke sini. Untuk account-nya pasti yang kita input adalah transaksi aktiva tetap. Lalu amount-nya tadi kita beli seharga 80 juta. Oke,
Kita enter sampai muncul accounting book value-nya. Lalu, di modul dijelaskan bahwa truk box ini memiliki nilai sisa sebesar 25 juta. Berarti kita bisa input di salvage value-nya sebesar 25 juta. Oke, kalau udah kita bisa save and close. Oke, kita lanjut ya ke transaksi selanjutnya di tanggal masih di 31 Januari. Nah, di sini perusahaan melakukan penjualan kendaraan berupa truk pengiriman yang dimilikinya dikarenakan dinilai sudah cukup usang. Penjualan dilakukan seharga 50 juta dan diterima melalui kas tunai. Nah, di sini juga ada dua hal yang harus kita input. Yang pertama, kita akan Yang pertama, kita harus melakukan period end dulu, lalu kita akan mendispose kendaraannya, lalu yang ketiga, kita akan mencatat penerimaan pembayaran kas tunai. Penerimaan uang, karena kan kita jual ya, pasti kita dapat uang melalui kas tunai. Berarti kita inputnya melalui cash bank kalau terkait kas. Nah, jangan lupa teman-teman, kalau misalnya period end itu akan kita lakukan yang pertama, sebelum transaksi atau setelah setup itu kita harus melakukan period end. Lalu yang kedua, saat kita menjual aset tetap kita. Nah, di sini kan kita menjual aset tetap nih. Berarti kita harus melakukan period end dulu sebelum kita mendispose atau menjalani transaksi penjualan ini. Tapi kalau misalnya di bulan tersebut tidak ada transaksi penjualan aset tetap, berarti nanti kita lakukan melakukan period end-nya itu nanti di akhir periode gitu. Nah, di sini juga dijelasin ya di poin 5 data penyesuaian, kalau penyusutan aktiva tetap bulan Januari 2023, terus di sini juga ada tulisan bahwa kursnya itu berubah jadi 18.000, sebelumnya kan 16.000. Nah, sekarang kita bisa melakukan proses period end dulu di general ledger, lalu kita ke period end. Untuk periodnya berarti kita ganti jadi Januari 2023. Lalu tadi kan kursnya berubah ya jadi 18.000. Nah, di sini kita ganti jadi 18.000. Nah, kalau udah, kita bisa klik OK. Lalu ini juga kita klik OK. Nah, setelah kita period end, baru nih kita bisa mendispose fixed asset kita. Kita bisa klik fixed asset, lalu kita klik fixed asset list. Di sini yang mau kita dispose adalah tadi truk pengiriman ya. Berarti kita bisa pilih truk pengiriman, lalu kita klik 2 kali sampai kebuka seperti ini. Lalu kita bisa langsung klik dispose aja yang di atas ini. Oke, untuk disposal date-nya berarti di 31/01/2023. Lalu untuk gain or loss-nya berarti kita isi rugi, untung, maaf ya. Itu kita isinya itu pakai akun, kita lihat dulu akunnya apa. Oh, ini laba atau rugi penghentian aktiva tetap. Jadi kalian samain ya, sama yang ada di soal itu apa. Berarti laba atau rugi penghentian aktiva tetap, kuantitinya 1, yang mau kita jual 1. Lalu kalau misalnya hanya mendispose atau hanya buang nih, hanya buang aset kita karena udah nggak bisa digunain sama sekali, udah benar-benar rusak. Nah, itu hanya sampai sini aja, kita bisa klik yes. Tapi karena di sini kita itu mau jual, bukan cuma ngebuang, kita bisa klik asset selling. Lalu kita masukin asset price-nya itu sebesar 50 juta.
Lalu account-nya kita masukin transaksi aktiva tetap. Kalau udah kita bisa klik yes. Nah, sampai muncul stempel dispose, berarti sudah berhasil dibuang asetnya. Kalau udah kita klik save and close. Nah, ini bisa kita refresh ya, buat kita lihat kalau tadi truk pengirimannya jadi hilang. Oke, lalu sekarang kita akan input penerimaan uang dari hasil penjualan truk pengiriman. Berarti kita inputnya di deposit karena kita menerima uang. Lalu kita terimanya itu melalui kas tunai. Untuk date-nya kita ganti jadi 31/01/2023. Memonya kita bisa copy aja ya biar cepat. Oke. Lalu untuk akunnya transaksi aktiva tetap sebesar 50 juta. Kita enter sampai total depositnya muncul, lalu kita klik kalkulator. Kalau udah kita bisa klik save and close. Oke. Selanjutnya kita masuk ke transaksi selanjutnya. Masih di 31 Januari. Di sini mahasiswa Risana menyadari bahwa beberapa sepatu pantofel color yang dipesan robek, sehingga memaksa mahasiswa Risana mengembalikan 24 piece sepatu pantofel color kepada Vitong Corporation atas invoice tertanggal 7 Januari 2023. Oke, sebentar aku mau ngecas dulu ya teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat ya, nggak ada keterangan bahwa kita melakukan aksi. Kita nggak melakukan aksi apa-apa ya, kita cuma menerima retur dari si mahasiswa di sana. Berbeda sama di 27 Januari itu kita melakukan aksi memperbaiki. Nah, kalau kita tidak melakukan aksi apa-apa, berarti kita bisa inputnya di tab sales return atau retur penjualan. Nah, kita bisa ke sales, lalu ke sales return. Untuk customer-nya pilih mahasiswa Risana. Lalu di sini date-nya kita ganti jadi di tanggal 31/01/2023. Fiscal date-nya kita bisa klik aja ya sampai dia itu berubah mengikuti dengan date-nya. Lalu di sini sales invoice-nya kita pilih, tadi kan katanya di tanggal 7 Januari ya. Berarti kita pilih yang ini. Lalu item yang mau dikembaliin itu sepatu pantofel color. Nah, kita isi di sini sepatu pantofel color. Di sini hanya mau mengembalikan 24 piece. Berarti di sini do you want to return all quantity? Kita bisa klik no. Lalu quantity-nya kita ubah jadi 24. Kita klik enter. Jangan lupa description-nya kita bisa copy aja. Di sini kita bisa gini aja. Oke. Nah, kalau udah, kita bisa klik save and close aja. Oke, di sini kalau kita lihat transaksinya udah selesai ya, tetapi ada adjustment. Nah, kita sekarang masuk ke adjustment. Yang pertama, nah jadi ada 4 adjustment ya. Yang kelima tadi kan kita sudah lakukan ya, untuk period end dan juga ganti kurs. Nah, yang pertama, sewa yang jatuh tempo pada bulan Januari 2023. Jadi ada sewa yang jatuh tempo nih. Lalu perlengkapan toko yang tersisa 65%. Lalu ada pendapatan bunga Bank ABC sebesar 16.000 dengan biaya administrasi banknya 10.000 dan pajak bunga ditetapkan sebesar 10%. Lalu ada penyesuaian utang gaji juga. Oke. Ini kita hitung dulu ya untuk adjustment-nya.
Yang pertama, beban sewa. Sewa yang jatuh tempo pada bulan Januari 2023. Nah, kalau kita lihat di soalnya yang awal ya. Ups, kebanyakan. Nih, di sini sewa itu nominalnya 48 juta ya di COA, karena kita di sini kan baru beli ya. Lalu untuk 8 tahun, berarti kita harus lihat dulu nih adjustment-nya per bulannya berapa. Berarti 8 tahun itu kan sama dengan 96 bulan ya. Karena kita mau cari adjustment per bulannya, untuk useful life-nya ini kita ganti dulu jadi per bulan. Lalu kita bisa bagi nih 48 juta dibagi 96, biar tahu total adjustment per bulannya itu 500.000. Oke, kita lanjut. Di sini sewa dibayar di muka, sorry. Bukan ini. Kita lanjut di sini perlengkapan toko yang tersisa sebanyak 65%. Nah, kalau kita lihat sebelumnya, nominal di COA-nya itu segini, 51.984.000. Tapi di 16 Januari itu kita melakukan pembelian lagi sebesar 5 juta. Nah, ini harus kita totalin dulu nih. Kita harus lihat dulu. Kita jangan langsung ambil nominal di COA, tapi kita lihat di transaksinya. Kita ada melakukan penjualan atau pembelian perlengkapan toko atau enggak. Kalau ada berarti harus kita totalin dulu. Nah, di sini totalnya sebesar 56 juta sekian. Nah, untuk adjustment-nya berarti kita carikan yang udah kita pakai itu berapa. Di sini yang sisa itu 65%. Berarti yang baru kita pakai itu 35%. Berarti caranya dari 56 juta sekian, kita kali dengan 100% dikurang 65% atau 35% ya. Hasilnya 19 juta 944.400. Lalu di sini nomor 4 terdapat penyesuaian utang gaji yang belum dibayarkan sebesar 22.300. Nah, ini langsung aja ya. Kita bisa langsung ambil aja nominalnya 22.300 untuk adjustment. Lalu ini nomor 3, pendapatan bunga Bank ABCIDR 16.000 dengan biaya administrasinya 10.000, pajak bunga banknya 10%. Nah, jadi ada 3 nih yang harus kita adjust. Yang pertama, pendapatan bunga 16.000, biaya administrasi banknya 10.000, pajak bunga banknya katanya 10%. Berarti caranya tinggal 16.000, ini pendapatan bunganya kita kali dengan 10%. Jadi hasilnya nanti 1.600. Nah, tapi di sini adjustment-nya kalau untuk pajak bunga bank, karena ini terkait bank ya, terkait cash bank, berarti kita adjustment-nya bukan di jurnal voucher, tapi di modul cash bank juga. Kalau misalnya yang 3 atas tadi, itu karena tidak terkait dengan cash bank, itu kita, yang ini nih, yang 3 ini, kita inputnya di jurnal voucher. Tapi pajak bunga bank ini, atau yang terkait dengan pendapatan bunga bank, ini kita adjust-nya di cash bank, karena terkait bank. Nah, di sini juga berbeda nih teman-teman. Untuk pendapatan bunga, berarti kan kita dapat uang ya, dapat bunga, dapat uang berupa bunga. Berarti kita dapat pendapatan. Berarti kita inputnya di other deposit. Kalau biaya administrasi sama pajak bunga, berarti kan kita harus mengeluarkan uang, atau uang kita itu akan terpotong. Berarti itu kan merupakan biaya ya. Berarti kita inputnya di other payment. Gitu ya. Karena pendapatan itu kita menerima uang, berarti ke other deposit. Kalau biaya dan pajak, berarti kan kita mengeluarkan uang. Berarti kita inputnya di other payment. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita input yang ini dulu deh, yang pajak bunga bank atau yang terkait sama bunga bank. Berarti kita input di cash bank. Lalu kita bisa yang pertama kita input dulu pendapatan bunganya ke deposit. Berarti depositunya itu Bank ABC ya. Lalu date-nya di tanggal 31/01/2023. Memonya bisa
kita input pendapatan bunga bank ABC IDR. Lalu account-nya, di sini kita bisa input pendapatan bunga bank sebesar 16.000. Sorry, kebanyakan. 16.000 ya teman-teman. Kita enter sampai total depositnya muncul. Kita ganti aja jadi ADC. Nah, lalu amount-nya kita klik sampai muncul sebesar 16.000. Kalau udah kita bisa klik save and close. Nah, selanjutnya kita input nih terkait biaya sama pajak bunga banknya. Berarti ke payment. Ini juga masih Bank ABC IDR. Date-nya 31/01/2024. 2023. Memonya berarti kita isi ADJ biaya admin bank dan pajak bunga bank. Pay-nya berarti kan kita transaksinya sama Bank ABC ya. ABC IDR. Lalu account-nya berarti yang pertama ada biaya admin bank sebesar 10.000 sama pajak bunga bank. Pajak bunga banknya 1.600 yang tadi udah kita hitung. Kita enter sampai muncul total payment-nya 11.600, lalu kita klik kalkulatornya agar muncul amount-nya. Kalau udah kita bisa klik save and close. Oke, selanjutnya kita lihat di soalnya ada tadi ya 3 lagi yang harus kita adjust tapi di journal voucher nih yang ini. Oke, sekarang kita bisa ke journal voucher dulu, ke general ledger, journal voucher. Lalu untuk date-nya 31/01/2023. Yang pertama kita adjustment soal sewa dulu. Kita bisa tulis description-nya ADJ1 sewa. Untuk akunnya berarti yang pertama ada beban sewa sebesar 500.000 tadi ya. Pada sewa dibayar di muka sebesar 500.000. Nah, kita bisa pastiin debit kreditnya balance. Kalau udah kita bisa klik save and use. Lalu yang kedua kita akan adjust terkait tadi yang sewa udah, berarti sekarang perlengkapan toko. Nah, kita bisa ganti date-nya sama 31/01/2023. Description-nya ADJ2 strip perlengkapan toko. Lalu untuk account-nya di sini kita isi beban perlengkapan toko sebesar tadi nominalnya 19.944.400. Bawahnya atau kreditnya di perlengkapan toko. Nah, kita pastiin debit kreditnya balance. Kalau udah kita bisa klik save and use. Lanjut ya di ADJ yang ketiga, 31 masih di 31 Januari 2023, description-nya ADJ strip ADJ3 strip utang gaji dan upah. Yang ini ya yang mau kita adjustment sekarang. Berarti untuk akunnya di debit ada beban gaji dan upah sebesar 2.300.000. Pada utang gaji dan upah sebesar 2.300.000. Oke, kalau udah kita bisa klik save and close. Oke, nah aku mau ngingetin juga ya teman-teman. Di sini kan kemarin udah dijelasin juga ya kalau ada beberapa akun tambahan yang bakal kita pakai pastinya. Jadi teman-teman itu bisa hafalin. Karena
ini itu nggak bakal ada di cowok. Jadi kalian harus hafalin nih nomor akunnya berapa, nama akunnya apa, sama tipe akunnya berapa, tipe akunnya apa. Karena di sini yang selisih barang terkirim itu harus terinput untuk em, waktu di setup ya, di setup step terakhir. Kalau enggak nanti akan bermasalah nih di modul salesnya. Lalu, transaksi aktiva tetap ini kan juga kita butuhkan untuk penjualan atau pembelian aktiva tetap ya. Kalau nggak ada, nanti kalau kalian lupa, kalian nanti isi akun apa kan jadi salah gitu. Lalu yang tiga ini akan kita gunain untuk tadi ya penyesuaian yang di jurnal voucher tadi. Nah, jadi kalian harus hafal nih apa aja akunnya, terusnya um, nomor akunnya berapa, nama akunnya apa, sama um, tipe akunnya apa. Karena kalau tipe akunnya salah juga bisa salah nanti, jadi error. Oke, jadi di sini kalau kita lihat kasus kita udah selesai ya kita kerjakan. Terima kasih. Semangat semuanya ya.